Halo para pekerja keras yang tak kenal lelah. Nah, hari ini kita kembali akan mengkritik beberapa kesalahan konstruksi bangunan yang membuat kepala proyek menjadi terharu. Wah, seperti ini misalnya. Ayunannya menjadi tidak ada artinya jika seperti ini modelnya. Aduh, ada yang mau makan kue? Anda kira itu kue ya? Nah, daripada melihat kepala proyek bersedih, mending kita hibur dia dengan beberapa hiburan berikut ini. Odong-odong. Oke, sambil menunggu dia turun dari odong-odong, mending kita putar saja intronya. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan bisa seres, bukan cinta. Aroma 100% coklat asli Mrs. Seres, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Saat itu si Supri disuruh membuat tangga. Begitu udah jadi, loh kok kayak gini? Masa kita mau turun tangga harus naik dulu, terus turun lagi? Udah kayak anu aja tuh, turun naik. Kayak hidup ini, kadang turun kadang naik. Capek tahu. Saat itu si Supri ingin menonton TV lewat jendela tetangga. Soalnya dia tidak punya TV. Nah, dia pun meminjam tangga tetangga untuk mengintip TV tetangga. Tapi dia malah pakai 2 tangga, padahal sebenarnya dia bisa menggunakan 1 tangga saja. Wah, sungguh perilaku yang berlebih-lebihan ya. Nah, coba perhatikan lingkaran ini. Kalian lihat tidak? Nah, itu adalah hula hoop yang lagi ditaruh di samping kasur. Dasar. Emang lu pikir gua kuntilanak bisa terbang? Kuntilanak aja nggak mau naik tangga itu. Takut mati 2 kali. Kenapa gua lagi, Bogeng? Kenalkan, ini adalah rumahnya si Supri sedang dalam masa pembangunan. Wah, sungguh minimalis sekali ya. Tapi setebal-tebalnya rumah ini, masih lebih tebal lagi rumahnya si Flat. Aku suka tidur di bawah batu. Walaupun si Pocong suka lompat, dia tetap aja tak sanggup melompat sejauh itu, Bogeng. Jadi tolong, ini tangganya diganti dong. Pakai tangga yang lebih baik. Saat itu Mas Bagong mengetahui bahwa si Supri sedang kelaparan di kosannya. Maka dari itu segera dia mengechat si Supri. Sup, mau ini kagak? Ya, si Supri langsung bersemangat dong. Ya mau dong. Begitu kesana, malah disuruh makan panci. Si Supri pun merasa sangat kecewa. Bukannya makan kue, malah makan hati. Saat itu si Supri kehabisan pipa saat menjalankan proyek pembuatan talang air. Nah, untuk mengakalinya, dia pun pergi mulung. Setelah botol plastiknya terkumpul, kemudian dipotong-potong dan jadilah pipa sederhana dari botol air bekas. Hal ini tentu bisa menghemat anggaran dan mengurangi sampah plastik di tempat sampah. Saat itu si Supri protes. Loh, ini tiang listrik kok nempel di rumah gua sih? Wah, sepertinya saya harus mengkritik pemerintah nih. Tiba-tiba tiang listriknya ngomong. Rumahmu tuh yang kelewatan. Mundurin tuh rumah. Tunggu, ini gimana sih? Nah, awalnya si Supri merasa kesal karena ada tiang listrik yang menghalangi tangganya. Ya udah, terpaksa si Supri harus memanjati tiang listrik itu dulu agar bisa menyeberang ke tangga itu. Begitu udah sampai ke tangganya, tangganya yang nggak nyampe. Wah, gimana nih? Si Supri yang tadinya kesal kini tak bisa berbuat apa-apa, terhimpit di antara jembatan dan tiang listrik. Mana gua mau boker lagi? Karena kebelet pengen boker, akhirnya si Supri pergi ke WC umum sambil mengendarai mobil rentalnya itu. Dia malah nggak dapat tempat parkir. Tempat parkirnya pada penuh. Giliran dapat tempat parkir yang kosong, tiba-tiba tetangga langsung nanam pohon di situ. Jahat banget sih lu. Terpaksa si Supri pun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Dan kurang asemnya lagi, dia memarkirkan mobilnya secara memalang seperti ini, Bageng. Mana gua lagi ngaspal jalan lagi. Perasaan tadi mobilnya warna putih. Barat nospal tong kapang itu mobilnya. Begitu mau masuk ke WC, terkunci. Ya, terpaksa deh si Supri harus mencari kunci tersebut. Aduh, begitu kuncinya udah didapat, kuncinya lagi yang nggak bisa masuk karena terhalang sama ganggang pintu. Ya otomatis kalau kuncinya nggak bisa masuk, Suprinya juga nggak bisa masuk dong. Aduh,
Terpaksa si Supri masuk lewat lubang kunci. Begitu udah ada di dalam, ternyata pintunya tidak terkunci. Lah, ngapain gue capek-capek cari kuncinya, Bogeng? Kenapa tidak langsung didorong? Begitu udah ada di dalam WC, loh kok toiletnya menghadap seperti ini? Jadi gua bokernya gimana nih? Masa boker menyamping? Akhirnya si Supri pun memperbaiki posisi toilet ini agar lebih sedap dipandang. Begitu posisi toiletnya udah bener, pintunya lagi yang nggak bisa tertutup. Giliran pintunya udah bisa tertutup, malah tidak bisa terkunci. Soalnya kuncinya tidak ada pegangannya. Jadi gimana caranya dikunci ini, Bogeng? Begitu udah terkunci, malah tidak bisa terbuka. Waduh, terpaksa nginep di WC nih. Tolong jangan lewat di sini, lewatlah di pintu sebelah. Waduh, kepala proyek kembali menangis melihat tembok rumahnya yang batanya tidak disusun secara rapi. Tidak usah bersedih, Pak, soalnya nanti tembok ini akan kita plaster kok, sehingga susunan bata yang berantakan ini tidak akan terlihat. Tapi penempatan jendelanya juga ini kurang pas, Bogeng. Masa jendelanya kayak gitu? Tenang, nanti kita plaster juga sama jendelanya sekalian. Ini adalah bangunan yang ada di kaki gunung. Wah, tampak seperti batu ya. Wah, tunggu. Ini tangga kok dibuat menyilang ya? Kenapa tidak dibuat seperti ini aja? Biar lebih hemat kan? Tapi kalau banyak uang mah bebas. Mau pakai 5 tangga sekaligus pun ya no problemo. Wah, pasti ulah si Supri lagi nih. Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Tunggu. Bagaimana mungkin marka jalan ini bisa bergeser secara misterius seperti ini? Mengherankan bukan? Nggak apa-apa deh kayak gini. Yang penting bisa tertutup kan? Masih mending Pak Bagong, cuma pintu rumahnya yang kebalik. Daripada si Supri, pintu dan rumahnya kebalik semua. Wah, kenapa wastafel dan keran airnya terpisah jarak? Jenius sekali. Udah capek-capek keluar lewat lubang, ternyata pintunya tidak terkunci. Jenius sekali. Yang ini lebih jenius lagi. Ya tentu harus diberikan pembatas dong agar tidak saling mengganggu. Aduh, nggak tahu gua harus ngomong apa lagi ini. Wah, pasti rumahnya si Supri lagi nih. Disuruh bikin tangga, nggak pernah bener. Giliran udah bener, malah salah tempat. Lah, untuk apa ada tangga di situ, Bogeng? Denger ya, masih banyak tempat untuk menempatkan pipa ini, Bogeng. Kenapa harus persis di depan jendela? Anda punya masalah apa sih sebenarnya? Mesra amat tuh gedung. Wah, ini adalah inovasi yang luar biasa. Mengubah toilet jongkok menjadi toilet duduk. Tunggu, itu pembatas jalan ya? Ya terserahlah. Mungkin Anda mengira ini adalah gambar gajah. Sekarang coba balik HP Anda. Mau aja disuruh-suruh. Ada yang mau makan panci? Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa foto yang bisa saya kritik hari ini. Foto-foto tadi tentu bukan sebagai bahan tertawaan ya, melainkan sebagai bahan pembelajaran agar selanjutnya tidak seperti itu lagi. Mari kita tertawa agar bisa meminimalisir kesalahan. Anda kenapa masih terbalik? Oh iya, BTW, kita nyanyi aja lah, biar tidak tegang. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Nah, halo pemirsa, pernah nggak sih lu kepikiran kira-kira lagu apa sih yang paling pertama ada di bumi ini? Jadi lagu apa nih yang pertama ada di bumi? Tunggu video selanjutnya. Jangan kemana-mana.